Jadi kalau misalnya nih kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang karena dia ganteng, percaya nggak setelah gantengnya hilang, perasaan cinta juga bakal ikut hilang. Begitupun yang cantik juga seperti itu. Maka kamu nih misalnya nih dicintai dengan seseorang karena kamu itu cantik, kamu selalu memoles wajah kamu. Pada saat nanti setelah menikah, suami kamu itu bisa loh berubah pada saat kamu nggak cantik lagi. Oke, langsung aja ya kita mulai dari Deka. Gimana kalau kita memiliki seseorang buat berumah tangga berdasarkan karena dia cantik, dia ganteng, atau berharta, atau karena kelebihan yang bikin semua orang kagum. Ini urusan berumah tangga. Jadi sebenarnya umurnya berapa sih si Deka nih? Mudah banget untuk memutuskan sebuah pernikahan berdasarkan karena hal itu gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya. Setiap orang itu kan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin dari apa yang sudah dia tanyakan ke kita ya, dia ngerasa bahwa pernikahan itu segampang itu gitu kan. Memutuskan untuk menikah dengan seseorang, kita harus mengetahui juga alasan kita menikahi dia itu karena apa. Bukan berarti kita menikah dengan seorang itu karena ada apanya ya, bukan ya. Memang benar sih banyak orang yang berpikir untuk menikah dengan seseorang, memutuskan pernikahan dengan seseorang itu dikarenakan misal dia ganteng, dia cantik, dia kaya misalnya ya, banyak duit orang tuanya misalnya kan. Atau berdasarkan misalnya kelebihan dia pinter main bola misalnya dan kita takjub sama dia. Dia pinter menyanyi misalnya dan kita takjub sama dia. Banyak yang orang memutuskan ke sebuah pernikahan karena hal-hal yang seperti itu. Yang pastinya gini ya, sebuah pernikahan itu apabila kita sudah masuk ke tahap pernikahan, itu bukan lagi perasaan perasaan yang tadinya kita kagum. Itu di sebuah pernikahan kita bakal menikmati kekaguman itu terus, bukan seperti itu ya. Bukan berarti sebelum menikah kita memutuskan untuk menikah dengan dia orangnya ganteng. Setelah kita memutuskan melanjutkan ke sebuah pernikahan, hidup berdua, berumah tangga gitu kan, sebelum mempunyai anak misalnya, sampai dia mempunyai anak, apakah kegantengan itu masih terus bisa utuh seperti itu terus? Apakah kecantikan itu yang tadinya menjadi pedoman kita pada saat kita ingin menikah, memutuskan menikah itu karena itu, terus kita bakal menikmati kegantengan atau kecantikan itu terus gitu kan? Apalagi di zaman sekarang kan, untuk mempercantik diri, untuk membuat laki-laki itu menjadi ganteng itu kan banyak caranya ya. Ya mungkin salah satunya dengan uang gitu kan. Terus apakah apabila patokan kita menikah itu dikarenakan harta, harta yang berasal misalnya dari orang tua ya, apakah itu bisa kita jadikan patokan untuk kita memutuskan ke sebuah pernikahan, melanjutkan ke sebuah pernikahan dengan si dia? Apakah kelebihan-kelebihan itu bakal langgeng, bakal abadi gitu kan? Apakah dia bakal cantik terus sehingga kita makin lama makin jatuh cinta bertubi-tubi gitu kan? Apakah setelah kita memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang orang tuanya sudah kaya duluan gitu kan, tanpa dia harus kerja keras misalnya, dengan kita memutuskan menikah dengan si anaknya, kita bakal
ikut-ikutan sukses seperti kedua orang tuanya, ya itu nggak bisa dipastikan, tergantung lagi apakah orang tuanya mengajarkan karakter yang bagus kepada anaknya atau enggak. Kalau anaknya dari kecil selalu dimanja, setelah menikah pun ya nggak bakal seperti orang tuanya nasibnya, kan gitu. Sebenarnya banyak banget mengandung resiko ya apabila kita memutuskan ke sebuah pernikahan karena hal tersebut. Karena dia cantik atau dia ganteng. Karena yang terjadi, cantik dan ganteng itu kan larinya kan ke perasaan kita bangga gitu kan. Nah, apakah nggak ada yang lebih ganteng lagi dari dia? Apakah di sekitar kita nanti setelah kita menikah dengan dia, nggak ada yang lebih cantik lagi dari dia? Nggak bisa menutup kemungkinan kan, orang sudah menikah itu bakal langgeng terus. Kalau nggak seperti itu, nggak ada yang namanya perselingkuhan. Nggak ada yang namanya laki-laki itu jajan di luar. Karena mungkin ya awalnya dulu dia memutuskan untuk menikah dengan istri itu karena nafsu atau karena dia cantik. Karena biasanya apabila nih orang menikah karena nafsu, diawali dengan nafsu sehingga dia memutuskan ke pernikahan. Setelah berjalan pernikahan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, apakah itu bisa mengikat sang suami sehingga dia nggak nafsu lagi dengan wanita lain? Kalau seperti itu, nggak ada ya yang namanya suami itu selingkuh, suami itu open BO misalnya. Atau istri itu yang tadinya cinta sama suami karena dia ganteng atau karena dia kaya, mungkin bisa jadi dia bakal selingkuh dengan orang lain yang lebih ganteng lagi atau yang lebih kaya lagi, karena mungkin dalam pernikahannya walaupun suaminya sudah kaya, ya bisa jadi karena suaminya pelit, atau karena yang tadinya suaminya itu ganteng ya setelah nikah ternyata berubah jadi gendut misalnya. Si istri pun bisa berubah gitu loh. Jadi kalau misalnya nih kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang karena dia ganteng, percaya nggak setelah gantengnya hilang, perasaan cinta juga bakal ikut hilang. Begitupun yang cantik juga seperti itu. Maka kamu nih misalnya nih dicintai dengan seseorang karena kamu itu cantik, kamu selalu memoles wajah kamu. Pada saat nanti setelah menikah, suami kamu itu bisa loh berubah pada saat kamu nggak cantik lagi gitu loh. Cinta itu nggak bisa hilang, mau dia susah, mau dia jaya, mau dia cantik, mau enggak, cinta itu tetap ada gitu loh. Yang dinamakan perasaan cinta itu, kita tahu dia tuh orang susah misalnya, atau dia orang kaya, tapi kita memiliki dia itu bukan karena dia kaya, dia susah, bukan kasihan sama dia, bukan. Tapi memang perasaan itu ada untuk menghargai dia, untuk effort sama dia. Cinta itu abadi dalam diri seseorang, mau dia susah, mau dia senang, mau dia cantik, mau dia jelek. Pada saat dia memutuskan untuk memiliki seorang itu, memilikinya itu bukan karena dia cantik, walaupun dia cantik ya, walaupun dia sudah cantik, tapi kita memilikinya dia itu bukan karena atas dasar cantik tadi, tapi ada keinginan kita sendiri, ada chemistry ibaratnya. Jadi di sini kamu paham ya bahwa untuk menikah dengan seorang itu, kamu perlu memahami apakah aku ini benar-benar cinta sama dia atau hanya sebatas kagum.